kekhawatiran Demokrat mengenai isu ini. Sebenarnya kalau mau jujur, Demokrat ini sepertinya kurang peduli dengan esensi demokrasi, tapi mereka lebih peduli dengan nasib AHY kelak. Demokrat takut kalau partainya tidak sanggup bersaing jika Jokowi ikutan pilpres lagi. Makanya Jokowi akan dibilang haus kekuasaan lah, gila jabatan lah, dan sebagainya. Jika Jokowi misalkan memutuskan menjadi cawapres, pasti akan ada banyak parpol yang mendukung. Itu sudah pasti. Tapi partai oposisi pasti akan bersikap sebaliknya. Protes, kesal, sewot, gelisah, resah, semuanya bercampur jadi satu seperti gaduh-gaduh. Artinya persaingan yang dihadapi AHY yang juga mau jadi capres atau cawapres kian ketat dan keras. Bertambah satu saingan kuat, AHY makin jauh dari mimpi jadi presiden. Sekarang aja dia sudah kesulitan, apalagi ditambah Jokowi. Habislah sudah, tidak usah ikut pilpres lagi. Pulang ke rumah, cuci muka, lalu tidur dengan tidak nyenyak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya X Hardy di OPC World. Kali ini kita akan bicara tentang Pak Jokowi. Jadi belakangan ini banyak yang ingin Pak Jokowi menjabat selama mungkin. Entah itu lewat wacana 3 periode atau isu penundaan pemilu. Itu yang dulu. Ya, ini berbeda nasibnya dengan Anies yang sebentar lagi akan mundur dari jabatannya pada tanggal 16 Oktober, tapi banyak yang mengucapkan syukur karena terbebas dari beban berat selama 5 tahun. Mengenai Pak Jokowi ini, ada satu wacana yang sedang mencuat dan sepertinya sah dilakukan, yaitu Jokowi masih bisa menjabat, tapi sebagai wakil presiden. Ini terkait dengan pernyataan MK yang mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang presiden 2 periode untuk menjadi cawapres di periode berikutnya. PDIP melalui Ketua DPP Bambang Pacul juga sepakat dengan pernyataan MK, lantaran dalam aturannya memang tidak dijelaskan dengan detail. Jadi, seandainya Jokowi mau menjadi cawapres, maka itu sangat bisa terjadi, dengan syarat diajukan oleh parpol dan gabungan parpol koalisi. Dan ternyata Gerindra juga ikut merespon. Peluang menduetkan Prabowo dan Jokowi bisa terjadi, meskipun nantinya tergantung Pak Jokowi apakah dia mau atau tidak. Dan keputusan akhir juga ada di tangan Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra. Jadi sebenarnya ini menarik. Meskipun Pak Jokowi pernah mengatakan dia tidak mau lagi 3 periode, tapi belum menjelaskan dengan pasti apakah juga tidak akan menjadi cawapres. Politik itu sendiri dinamis, apapun bisa terjadi. Tapi wacana ini malah membuat Demokrat sepertinya kepanasan. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mewanti-wanti Jokowi agar tidak terjebak. Menurut dia, Jokowi harus mengikuti presiden sebelumnya yaitu SBY. Dia bilang, kalau Jokowi ingin memilih jalan yang sama seperti SBY, soft landing ya dengan kondisi yang baik dan dihormati sebagai bapak bangsa, sebagai seorang negarawan, atau malah termakan bujuk rayu Brutus-Brutus di sekelilingnya yang melakukan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara. Dia bilang lagi, kenapa kita pergi dari Orde Baru itu memperjuangkan reformasi? Karena ingin adanya pembatasan kekuasaan. Kemudian kita tahu bahwa tidak ada pembatasan kekuasaan itu sangat berbahaya sekali, yang akan mendatangkan permasalahan besar bagi bangsa dan merusak negeri ini. Jadi dia bilang SBY juga pernah dihadapkan pada situasi sulit, di mana dia diisukan juga agar menjabat 3 periode ketika menjadi presiden. Tapi hal itu bisa dihadapi. Dia bilang setelah 3 periode gagal, setelah 2-3 tahun perpanjangan gagal, mau dibuat cara lain dengan menjadi wakil presiden gitu loh. Oke, secara konstitusi boleh. Esensinya apa? Kalau dari perubahan reformasi gitu, pembatasan kekuasaan hanya berkutat di pihak-pihak tertentu saja. Saya paham kekhawatiran Demokrat mengenai isu ini. Sebenarnya kalau mau jujur,
Demokrat ini sepertinya kurang peduli dengan esensi demokrasi, tapi mereka lebih peduli dengan nasib AHY kelak. Demokrat takut kalau partainya tidak sanggup bersaing jika Jokowi ikutan pilpres lagi. Makanya Jokowi akan dibilang haus kekuasaan lah, gila jabatan lah, dan sebagainya. Jika Jokowi misalkan memutuskan menjadi cawapres, pasti akan ada banyak parpol yang mendukung. Itu sudah pasti. Tapi partai oposisi pasti akan bersikap sebaliknya. Protes, kesal, sewot, gelisah, resah, semuanya bercampur jadi satu seperti gado-gado. Artinya persaingan yang dihadapi AHY yang juga mau jadi capres atau cawapres kian ketat dan keras. Bertambah satu saingan kuat, AHY makin jauh dari mimpi jadi presiden. Sekarang aja dia sudah kesulitan, apalagi ditambah Jokowi. Habislah sudah. Tidak usah ikut pilpres lagi. Pulang ke rumah, cuci muka, lalu tidur dengan tidak nyenyak. Andi Malarangeng juga pernah menyatakan mendukung Puan Maharani jika ikut pilpres karena bisa memberikan banyak pilihan kepada masyarakat. Ini pun sebenarnya adalah dukungan palsu. Niat sebenarnya adalah berharap Puan nyapres sehingga lebih mudah dikalahkan. Kalau Ganjar yang jadi lawannya, maka Demokrat tak akan berkutik. Kalau Jokowi ikut pilpres lagi, maka Demokrat pasti akan menangis sejadi-jadinya. Makanya Demokrat saat ini hanya bisa pasrah dan berdoa. Semoga saja AHY bisa nyapres dan bisa menjadi presiden. Satu kata buat Demokrat, halu. Demokrat mau banggakan SBY rasanya juga tidak penting lagi. Toh rakyat lebih ingat soal hambalang dan slogan katakan tidak pada korupsi. Kalau memang mau, SBY juga dipersilakan menjadi cawapres. Saya malah makin tertarik. Publik juga pasti makin antusias. Silakan ditandingkan siapa yang bakal menang. Gitu aja kok repot. Ini adalah pembuktian siapa yang lebih baik dan lebih dipercaya publik. Demokrat mau banggakan AHY pun sepertinya minder dan tidak yakin. Tak ada yang bisa AHY pamerkan ke publik mengenai prestasi politik, kecuali menjadi ketua umum partai politik dengan modal koneksi dengan SBY. Selebihnya, AHY tidak punya apapun untuk dipamerkan. Tapi kalau mau pamer kekalahan, maka bisa. AHY bisa pamer saat dia KO di putaran pertama Pilkada DKI 2017. Memang, bagi yang mau menang pemilu atau pilpres, pasti berharap lawannya lemah dan gampang dikalahkan. Tidak ada yang mau berhadapan dengan lawan berat. Resiko kalah terlalu besar. Apalagi ongkos politik tidak murah. Tapi ini sebenarnya menarik. Kalau Jokowi mau jadi cawapres, maka ini akan sangat mengejutkan. Meskipun saya pribadi tidak setuju jika Jokowi harus kembali lagi ke politik lewat jalur cawapres. Rasanya gimana gitu, dari posisi presiden turun satu level menjadi wakil presiden. Tapi kalau memang pembangunan ingin selaras dengan yang dilakukan Jokowi dulu, memang baiknya Jokowi jadi wakil presiden. Tapi wacana ini dipastikan bikin banyak orang kebakaran jenggot, karena Jokowi berpeluang besar untuk menang lagi jika ikut pilpres di tahun 2024. Mereka yang ingin jadi presiden atau wakil presiden tapi elektabilitasnya rendah pasti akan resah. Nggak terbayang gimana oposisi bereaksi, termasuk AHY. Alamat bakal menjadi penonton di pilpres untuk kedua kalinya. Rasanya pasti sakit banget. Tak terbayang pula bagaimana ekspresi wajah para kadrun yang semangat jualan khilafah. Penderitaan mereka selama 5 tahun seakan masih belum cukup. Tambahan penderitaan 5 tahun ke depan pasti akan membuat hidup mereka serasa di neraka, tersiksa dan penuh penderitaan. Tak terbayang pula reaksi partai seperti PKS bakal seperti apa. Apalagi Anies, sungguh tak bisa ditebak apa yang bakal dia rasakan. Seperti yang tadi saya katakan, ketika wacana presiden boleh menjabat 3 periode mencuat, maka SBY pun boleh mencalonkan diri kembali. Banyak yang berpikir akan sangat seru jika Jokowi head to head dengan SBY, meskipun kita sudah bisa menebak siapa yang akan jadi pemenangnya. AHY duduk manis di pojokan aja deh, gak usah ikut pilpres. Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.